Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Laili Fauziah. Saya guru kelas 2 di SDN Negeri 1 Karoya. Nama saya Nur Hayati. Saya mengajar di SDN 1 Karoya. Saya sebagai guru kelas 6. Perkenalkan, nama saya Muki Dede Pamungkas. Saya bertugas di kelas 5. Alasan saya menjadi guru itu ada 3. Yang pertama, cita-cita dari kecil. Yang kedua, mau supaya ilmu yang saya dapat itu bisa bermanfaat untuk orang lain. Yang ketiga, kayaknya untuk perempuan kalau misalkan mau berkarir, yang paling efektif supaya kalau misalkan udah menikah dan berkeluarga, pekerjaannya ya jadi guru supaya lebih fleksibel waktunya. Alasan saya untuk menjadi guru karena yang pertama memang sudah cita-cita dari mulai sejak kecil ingin menjadi guru. Yang kedua, ingin mengamalkan apa yang sudah saya dapatkan, ilmu-ilmu yang saya sudah dapatkan ingin diamalkan kepada generasi penerus bangsa. Yang selanjutnya ingin mencerdaskan bangsa dan membangun siswa-siswa yang bukan hanya pintar tapi juga bermoral. Alasan saya menjadi guru yang pertama, satu, bisa berbagi ilmu untuk bermanfaat bagi semua kalangan, dan di situ ada bahasa jadilah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Untuk saya pribadi, kenapa memilih menjadi seorang guru adalah salah satunya untuk berbagi manfaat atau berdampak positif bagi orang lain. Tentunya itu sudah selaras atau sesuai dengan kriteria, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, seperti itu. Dan salah satunya apa yang telah saya lakukan atau saya pelajari baik di jenjang yang lebih tinggi di perkuliahan bisa bermanfaat khususnya untuk yang berdampak bagi murid maupun rekan sejawat di sekolah, seperti itu. Yang pertama itu adalah keinginan dari hati sendiri, karena menjadi seorang guru itu pahalanya luar biasa. Kemudian menjadi seorang guru itu dapat mencerdaskan anak bangsa. Selain itu juga kalau misalnya mengajar itu kan bisa dilakukan oleh siapa saja, tetapi mendidik dan membina karakter peserta didik itu sangat sulit, harus dilakukan dengan sabar. Bahwa siswa itu berbeda-beda karakter, ya, tidak bisa disamaratakan, dan kebutuhan murid itu harus kita akomodir, harus kita agar bisa tercapai. Salah satunya yaitu tentang sekarang dengan kurikulum Merdeka, bagaimana cara berdiferensiasi, itu harus sesuai dengan keinginan peserta didik, ya, atau murid. Nah, terus rintangan selanjutnya tentang administrasi, ya, administrasi guru baik di kurikulum 2013 maupun kurikulum Merdeka lumayan banyak, ya, menyita waktu karena kan kita berpatokan atau mengacu itu ke waktu, bagaimana cara mendisiplinkan murid, terus kita mengalokasikan waktu untuk mengerjakan administrasi sekolah. Itu salah satu rintangan-rintangan yang harus disiasati sebagai seorang pendidik. Rintangan yang dihadapi itu pasti dari karakter siswa itu sendiri. Kan dari setiap kelas itu anak-anak berbeda karakter masing-masing. Jadi tantangan seorang guru itu harus menanamkan karakter yang positif kepada siswa. Rintangan selama menjadi guru yang pertama adalah
anak didiknya mungkin. Anak didik itu biasanya setiap jenjang itu berbeda-beda. Beda-beda dari kelas 1 sampai kelas 5 itu punya rintangan masing-masing. Salah satunya ya anak kurang sebagainya gitu. Rintangan selama menjadi guru itu banyak sekali. Yang pertama, apalagi zaman sekarang ya, zaman digital, zaman era teknologi dengan media sosial. Jadi siswa lebih banyak, apalagi di rumah ya, waktu mereka lebih banyak digunakan untuk bermain di media sosial daripada misalkan mempelajari apa yang sudah dipelajari di sekolah. Jadi itu beban bagi kami atau rintangan bagi kami, bagaimana caranya supaya siswa menggunakan waktunya. Kalau di sekolah itu pasti khusus untuk belajar karena dibimbing oleh kami. Nah, ketika di luar sekolah itu juga bagaimana caranya supaya menyisihkan waktu untuk belajar, tidak hanya digunakan untuk bermain game atau yang lainnya. Terus tantangan lagi sekarang untuk khusus ya di Kuningan itu kan kita punya bahasa daerah ya. Nah, untuk tantangan sekarang orang tua di rumah itu lebih bangga menggunakan bahasa Indonesia. Jadi ketika kami mengajarkan bahasa Sunda itu lebih sulit ketimbang matematika karena anak mengenal bahasa Sunda itu hanya di sekolah. Jadi mereka jarang mengetahui bahasa Sunda yang memang harus dipelajari selaku warga daerah khususnya Kuningan. Rintangan yang dihadapi selama menjadi guru mungkin tiap orang beda-beda ya. Kalau saya, karena basicnya saya bukan dari PGSD, saya basicnya biologi, kemudian dapat P3K-nya di SD, mungkin penyesuaian materi pembelajaran harus lebih mendalami lagi materi pembelajaran di SD, kemudian mungkin terbentur dengan sarana prasarana yang ada juga. Yang pertama, agar anak itu berakhlakul karimah ya, seperti yang sudah diajarkan sebelum-sebelumnya, bagaimana beradab dan beretika, bagaimana cara meluangkan waktu, tidak harus terpacu atau berpusat ke gawai terus. Dan kedepannya semoga anak-anak khususnya SD 1 Cibinuang bisa lebih beradab, bisa lebih beretika, baik ke guru, ke teman maupun ke lingkungan sekitar, seperti itu. Pesan untuk peserta didik yang pertama itu adalah belajar, dan kuncinya itu adalah disiplin. Disiplin dalam hal belajar, waktunya belajar, waktunya bermain-main, waktunya ibadah-ibadah. Kuncinya adalah disiplin, bisa mengatur waktu, dan yang pastinya harus belajar dengan tekun dan rajin. Pesan-pesan untuk peserta didik, yang pertama giat belajar untuk mencapai cita-cita yang sudah mungkin kalian pasti sudah punya di dalam hati masing-masing. Belajar yang giat. Nah, hindari penggunaan media sosial yang memang tidak perlu secara berlebihan ya. Yang selanjutnya, gunakan media sosial dengan bijak dan dengan pengawasan orang tua. Pesan untuk peserta didik semua, seluruh siswa-siswi yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di SD Negeri 1 Karoya, ingat ya, apapun yang kalian cita-citakan, apapun yang kalian inginkan, insya Allah akan bisa tercapai. Pokoknya ingat, manjada wajada. Yang pertama, kejarlah ilmu sebanyak mungkin, ya, carilah ilmu sejauh mungkin. Ala bahasa utubul ilma walau bisin, carilah ilmu walaupun ke negeri Cina. Sabar, hebat, Pahlawan, terpuji, terbaik, panutan, berjasa, cahaya pelita, berdedikasi, gigih, tauladan, penyemangat, motivator, mendidik, berwibawa, inspiratif, kreatif, bertakwa. berilmu. Terima kasih.